Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya wa rusulih wa malaikati. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kita akan tentara akal. Kita telah membahas dari kitab Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum, di mana beliau menginterpretasikan riwayat pada Usulul Kafi, Kitabul Aql wal Jahl, hadis ke-14, bahwa yang dimaksud dengan makom jihadul akbar itu tidak lain adalah bagaimana seseorang berupaya mengadopsi atau menguatkan tentara akalnya sembari melemahkan tentara kejahilan, dan melaluinya ia bisa melangkah ke makom berikutnya menuju keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali. Pada hari ini saya akan mencoba menggunakan sedikit pendekatan yang berbeda sehubungan dengan gugurnya kekasih hati kaum mukminin dan muslimin yang kita cintai, Syahid Sayyid Ali Khamenei, sembari mengenang beliau. Hari ini yang akan kita bahas adalah beberapa teladan-teladan agung dari sisi akhlakul karimah dari beliau, Quddasallahu sirrahu, yang mungkin barangkali menunjukkan bahwa beliau ini salah satu orang yang mungkin telah melakukan jihadul akbar, jihad melawan hawa nafsunya, jihad dalam rangka mengadopsi tentara akal dan mengalahkan tentara kejahilan ini pada taraf yang tidak bisa kita bayangkan. Dan barangkali itu membuat kita semua menjadi lebih tergerak untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih asih pada sesama, dan memberi semangat pada kita untuk segera menempuh jihadul akbar, perjuangan yang besar dalam mengalahkan hawa nafsu kita dan menguatkan tentara akal kita. Dalam satu kunjungan beliau ke keluarga para syuhada perang Iran-Irak, Said Ali tiba di sebuah rumah sederhana di mana seorang anak-anak laki kecil berlari keluar menyambutnya. Anak itu yang baru kehilangan ayahnya di medan perang memeluk Said Ali erat-erat. Said Ali duduk di lantai bersamanya memangku anak tersebut dan menangis bersama cukup lama. Jadi Said Ali menangis bersama anak itu dalam waktu yang lama. Tidak ada kamera, tidak ada protokol, juga tidak ada ketergesa-gesaan. Dua orang insan itu berbagi duka, berbagi air mata. Orang-orang yang mengawal Said Ali Khamenei mengisahkan bahwa saat itulah mereka memahami siapa sesungguhnya pemimpin mereka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Menurut saya di sini menunjukkan bahwa Said Ali Khamenei itu barangkali telah berhasil mendekatkan dirinya pada tentara akal yang namanya Ra'fah, atau telah berhasil bahkan menjadikan Ra'fah bagian dari tentara akalnya. Menurut Syairullah Al-Musawi Al-Khomeini yang merupakan guru dari Said Ali Khamenei, dalam buku beliau tentang Junudul Aql wal Jahl, tentara akal dan tentara kejahilan, jadi judul aslinya adalah Syarhi Hadis Junudul Aql wal Jahl, ini bahasa Farsi. Ini saya baca dari terjemahannya. Ahli bahasa dan sastra berpendapat bahwa Ra'fah adalah kesempurnaan rahmat. Kata mereka lebih lembut daripada rahmat. Sebagaimana Al-Jauhari mengatakan Ra'fah adalah sangat belas kasih. Dan dalam Al-Majma', maksudnya ini Majma'ul Bahrain, juz 5 halaman 61, karya Fakhruddin Surhi, Ra'uf adalah yang amat belas kasih, dan Ra'fah lebih lembut dari rahmat. Jadi Ra'fah ini adalah
kalau Ustadz Babul menerjemahkannya lembut hati. Jadi satu keadaan jiwa di mana seorang itu amat sangat pengasih, peka kepada orang lain. Mungkin bahasa modern yang kita kenal itu adalah empati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Sebagian ahli dari ahli tahqiq atau peneliti dan filsafat mengatakan rohmah dan rofah saling berdekatan, sebagaimana qaswah dan ghadab yang adalah lawan dari rahmah dan rofah. Ya. Qaswah ini lawannya rofah, ghadab itu lawannya rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Selanjutnya dalam bagian lain Imam Khomeini menjelaskan bahwa inilah rahmat dan rofah yang membawa para guru rohani, yakni para nabi, imam dan ulama billah pada upaya-upaya dan berbagai kesulitan demi kebahagiaan sesama mereka dan kebahagiaan selamanya bagi bangsa manusia. Bahkan, masih menurut beliau, turunnya wahyu ilahi dan kitab suci samawi adalah rahmat dan rofah ilahiyah di alam dunia. Bahkan juga segenap hukum, sanksi, kisos dan semisalnya adalah hakikat rahmat dan rofah yang menjelma berupa ghadab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi ini adalah menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mengasah empati kita, untuk mengasah sebuah tentara akal yang ada pada diri kita. Selain rahmat, yaitu kasih sayang, tidak mudah marah, tidak mudah murka, mengasih pada sesama. Dan selain itu, di hati kita itu semestinya kita latih agar semakin lembut. Dalam hal ini, Allah yarham, Ustaz Jalal sering menceritakan dulu fadilah-fadilah menangis, keutamaan menangis. Pada saat yang tepat, menangis itu merupakan ciri kelembutan hati sebagaimana yang telah bisa kita lihat dalam peristiwa Syahid Said Ali Khamenei memangku anak yatim, menangis bersamanya, hadir secara utuh untuk anak yatim itu menjadi satu dalam penderitaan anak yang kehilangan ayahnya tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Dan saya rasa ini merupakan basis yang sangat penting bagi mereka yang ingin beraktivitas sosial, menolong orang lain, berkhidmat pada sesama manusia, apalagi berkhidmat pada sesama manusia atas nama agama yang suci ini, berkhidmat pada sesama manusia atas nama negara dan bangsa. Rokbah ini merupakan tentara akal yang semestinya dibangun bagi mereka yang ingin untuk menebarkan keberkahan, keadilan bagi sesama manusia. Salah satu sifat fundamental, salah satu tentara akal yang harus diperjuangkan untuk dimakrifati dan diadopsi adalah rokbah. Barangkali buku yang Al-Fakir tulis dengan Bapak Agus Hermanto, Komunikasi Empatik dari yang diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama, bisa menjadi salah satu upaya juga bagi kita untuk meningkatkan kemampuan untuk empati kepada sesama manusia. Dan tentu buku-buku lain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Berikutnya kisah lain yang sering diceritakan oleh para tamu yang pernah mengunjungi rumah Sayyid Ali Khamenei adalah tentang kesederhanaan rumahnya. Ini anomali. Biasanya rumah pejabat itu ada tanda-tanda kemewahan pada rumah mereka. Apalagi yang tingkatnya adalah pemimpin besar sebuah bangsa. Bahkan fatwa-fatwa Sayyid Ali Khamenei ini diikuti mungkin puluhan juta atau ratusan juta kaum muslimin di dunia. Namun rumahnya ternyata sangat sederhana. Dan ini sekarang sudah viral nih. Saat ini sedang viral. Sejak gugurnya beliau, masyarakat semakin ingin tahu dan viral. Tidak hanya di kalangan para pengikut beliau atau pengikut mazhab Ahlul Bait alaihissalam, tapi seluruh kaum muslimin dari berbagai golongan sekarang berlomba-lomba untuk mengungkap betapa sederhananya kehidupan Syahid Ali Khamenei.
Yang lebih menakjubkan lagi, beberapa orang dekatnya bersaksi bahwa beliau kerap memperbaiki sendiri barang-barang yang rusak, termasuk menjahit robekan pada sandalnya. Barangkali itu karena prinsip beliau bahwa seorang pemimpin tidak boleh menghabiskan uang rakyat untuk kenyamanan pribadinya. Jadi beliau menjahit sandalnya sendiri. Rumah yang beliau tinggali sejak jadi pemimpin tertinggi Iran adalah rumah sederhana yang sama dengan yang beliau huni jauh sebelum menduduki jabatan itu. Tidak ada renovasi, kemewahan, tidak ada perluasan. Yang ada hanyalah rak-rak buku yang mengisi setiap ruangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraj ali Sayyidina Muhammad. Menurut saya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini, bahwa barangkali yang pertama adalah masalah zuhud. Bahwa Said Ali Khamenei ini memang terkenal sangat zuhud sebagaimana gurunya Said Ruhollah Al-Musawi Al-Khomeini. Sangat zuhud terhadap dunia, dan zuhud ini adalah satu dari 75 tentara akal. Menurut Said Ruhollah Al-Musawi Al-Khomeini, guru dari Said Ali Khamenei, dalam kitab beliau Syarhi Hadis Junudi Aql wal Jahal, menurut bahasa, zuhud adalah meninggalkan sesuatu dan berpaling darinya tanpa kecenderungan dan keinginan padanya. Zuhud itu juga bermakna meremehkan dan merendahkan. Dikatakan zahida zuhdan zahadatan fisyai wa anhu adalah ia membenci sesuatu dan meninggalkannya. Dan fulan yasdahidu atau fulan yakni ia menyepelekan dan merendahkan pemberian fulan. Jadi kalau seseorang itu merendahkan dan menyepelekan pemberian orang lain, itu juga menggunakan kata ini. Dan zuhud dan zahadah ialah berpaling dari sesuatu sebagai penghinaan baginya. Dikatakan syai'un zahid, yakni sesuatu yang secuil atau remeh. Beliau merujuk pada Al-Jauhari Sahaluhoh, Sohah Al-Luhoh, jilid 2, halaman 481. Jadi jika zuhud itu dimaknai meninggalkan dunia untuk mencapai akhirat, maka ia merupakan amal-amal lahiriah. Nampaknya ia juga bisa dimaknai sebagai tidak adanya keinginan dan kecenderungan pada dunia. Hal ini bisa dilihat dari orang yang telah mencapai situasi ini meninggalkannya. Dan dalam hal ini, kalau dari batin dia itu sudah meremehkan perhiasan dunia dan gemerlapnya dan tidak tertarik, ini masuk dalam amal-amal batiniah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ada beberapa tingkatan di sini. Pertama, tidak adanya keinginan pada dunia secara mutlak, baik secara amal berpaling maupun tidak. Yang kedua, meninggalkan dunia secara amal baik tanpa keinginan atau dengan keinginan. Yang ketiga, tidak ada kecenderungan pada dunia sekaligus meninggalkannya secara amal. Yang keempat, meninggalkan dunia karena tidak ada keinginan terhadapnya. Menurut Imam Khomeini, yang paling benar nampaknya zuhud ini merujuk pada tidak ada kecenderungan. Jadi batinnya udah nggak ada kecenderungan pada dunia. Dan secara amal meninggalkannya. Keterkenalan kesederhanaan Said Ruhollah Al-Musawi Al-Khomeini maupun muridnya yaitu Said Ali Khamenei ini barangkali menunjukkan bahwa mereka berdua ini betul-betul sudah tidak memiliki kecenderungan, keinginan untuk mengakumulasi harta tahta wanita dan yang dimaksud tak yang terkenal ya. Biasanya para ulama seperti ini bahkan posisi spiritual apapun, posisi di masyarakat apapun, mereka sudah tidak tertarik dan hanya mau menduduki posisi-posisi tersebut hanya karena Allah, hanya karena manfaat dan keberkahan, hanya karena barangkali sudah masuk menjadi kewajiban agama bagi mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja amin. Itu adalah karakter pertama yang bisa diambil dari kisah ini, bahwa barangkali Said Ali Khamenei benar-benar telah berhasil mengadopsi sejak dini tentara akal yang bernama zuhud ya. Dan zuhud ini satu hal yang sangat amat sulit, dan memang tanpa zuhud itu, sepengetahuan Al-Qaqir, seluruh perjalanan walayah itu menjadi tidak memungkinkan.
karena berkerangka pada dunia dan kegemerlapannya. Di sisi lain selain zuhud itu dari kisah bahwa beliau itu menjahit sepatunya sendiri, tidak pernah ingin diistimewakan. Said Ali Khamenei juga telah mengadopsi tentara akal yang disebut tawadu. Menurut penjelasan Imam Khomeini, tawadu adalah kebalikan dari kibir. Ya, jadi tawadu itu sifat-sifat jiwa, kibir juga sifat-sifat jiwa. Jadi tawadu ini bukan kebalikan dari takabur. Ya, takabur itu artinya menampakkan kibir, menampakkan kebesaran. Tapi kalau kibir itu sifat jiwanya, karakternya. Ini menarik ya. Jadi manusia ketika ujub, bangga diri, dan egois, ujub dan cinta berlebihan pada diri ini membuat dia terhijab. Ya ini nggak bisa melihat kekurangan-kekurangan dan aib-aib dirinya. Jadi manusia yang kibir ini, yang sombong, yang di dalamnya ada ujub, bangga diri, dia tidak melihat keburukan-keburukan dirinya. Yang lebih seram lagi, terkadang keburukan-keburukannya itu tampak indah bagi dirinya. Dan keutamaan serta kebaikan yang dimilikinya itu tampak berlipat-lipat di matanya. Dengan kondisi seperti itu, mungkin sekali dia akan terhijab dari bisa melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Dan keburukan-keburukan mereka dalam pandangannya tampak bertumpuk-tumpuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Jadi orang yang memiliki ujub ini, setan sudah tidak merasa perlu mengerahkan tentaranya lagi, karena apapun yang akan dilakukannya, dia akan celaka. Dia akan tidak bisa lagi melihat aib-aib dan dosa-dosanya. Dia menganggap tinggi amal-amal yang ia lakukan, dan apapun yang ia lakukan, dia akan masuk dalam kecelakaan. Nah, orang yang bisa menghilangkan kibir secara sempurna ini memiliki peluang untuk mengadopsi tentara akal yang disebut tawadu. Ya, Kiai Miftah kemarin sempat bercerita bahwa Said Ali Khamenei kalau menyebut dirinya itu al-hakir. Ini menunjukkan sebuah kerendahan hatian yang demikian luar biasa. Jadi, dan ini ditampakkan dalam kisah bahwa dia menjahit sepatunya sendiri. Dalam kisah lain, dalam sebuah pertemuan besar dengan para ulama dan tokoh masyarakat, panitia sudah menyiapkan kursi khusus yang lebih tinggi dan lebih besar untuk Syahid Said Ali Khamenei di bagian depan ruangan untuk penghormatan. Dan ini biasa kalau kita lihat. Biasanya para pejabat itu kursinya beda, tempatnya beda. Biasanya kalau di acara seminar tuh kursi paling depan tuh kursi-kursi yang menunjukkan penghormatan. Apa yang dilakukan oleh Sayyid Ali Khamenei begitu beliau tiba dan melihat kursi itu, dia meminta agar kursi tersebut diganti kursi biasa, yang sama dengan yang digunakan semua orang yang hadir. Saya tidak lebih baik dari kalian. Jika kursi kita berbeda, hati kita akan terasa berbeda pula. Kemudian dia duduk di barisan paling belakang bersama peserta lainnya, memaksa seluruh acara diatur ulang. Kisah ini makin memberikan sebuah penguatan, tanda-tanda bahwa beliau, Quddasallahu sirrahu, ini barangkali sudah benar-benar berhasil menaklukkan tentara ujub dan kibirnya, tentara kejahilannya, dan mengadopsi dengan sangat baik tentara akal yang disebut tawadu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Demikian kajian Risalah Walayah pada minggu ini. Mudah-mudahan Allah meluaskan kubur dari beliau dan para syuhada, baik wanita, anak-anak, dan para syuhada yang lainnya yang syahid bersama beliau. Dan mudah-mudahan melalui kesyahidan beliau, kita semua menjadi lebih tergerak untuk memperbaiki diri kita, mengikuti jejak beliau dalam jihadul akbar, mengalahkan diri sendiri, memakrifati tentara-tentara akal maupun tentara kejahilan, dan sedikit demi sedikit mencoba membangun kekuatan 75 tentara akal itu dalam diri kita. Barangkali ini yang oleh bangsa kita sekarang sering disebut pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter ini ada sekarang di pendidikan kita?
Ini menjadi PR buat kita semua. Itu di luar lingkup pembahasan kajian Risalah Walayah ini. Dalam kajian Risalah Walayah ini kita fokus pada bagaimana kita bisa menemukanali, memakrifati beberapa dari tentara akal dan tentara kejahilan yang menjadi lawannya, dan bagaimana seseorang pelan-pelan bisa melakukan jihadul akbar dan mengadopsi kekuatan tentara-tentara akal tersebut sebagai bagian dari sifat-sifat jiwanya, bagian dari hakikat dirinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil adhar. Mudah-mudahan pula tercurahnya darah para syuhada ini segera menebarkan kedamaian pada seluruh dunia, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan pada seluruh umat manusia di dunia. Kita yakin bahwa darah syuhada yang tulus, yang ikhlas, mereka yang telah mengorbankan segalanya dan seluruh hidupnya untuk merealisasikan keindahan, kebenaran, kebaikan ilahiyah di muka bumi ini, benar-benar sangat berkah pada saat mereka berpindah alam, pada saat darah mereka tercucur, pada saat mereka secara material kita sebut syahid, gugur, atau wafat. Pada saat itu pula kerajaan, keagungan, akhlak mulia, dan misi mulia, kebaikan mulia yang mereka cita-citakan hidup di hati para pecintanya dari segala ras, dari segala suku, dari segala mazhab, bahkan dari seluruh agama, bahkan dari seluruh orang-orang yang di dunia yang mengharapkan perbaikan, keindahan, keadilan, kesejahteraan, dan kemenangan kemanusiaan di atas kebiadaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil adhar. Marilah kita kirimkan semua pahala dari majelis yang mulia ini bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamualaikum alaihim, terkhusus Imam Zaman ajallallahu farajahu syarif, juga seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, pula kepada leluhur Nabi yang suci dan seluruh para nabi, para rasul, para siddiqin, para solehin, para wasi, para solehin, para siddiqin, para syuhada, para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa ali tahirin, terkhusus pada Syahid Sayyid Ali Khamenei dan semua yang telah gugur, Quddasallahu sirahum, pula kepada Allah yarham, Ustaz Jalal, Bu Jalal, TFNI, Syed Hussein Al-Habsyi, Syed Skab Al-Sufri, Syed Aib Asokaf, teman-teman yang telah mendahului kita juga, Gus Den, Pak Beben, dan semua teman-teman yang telah mendahului kita. Pula kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, dan para leluhur, andai tolan, kita semua. Mudah-mudahan pula semua yang sakit disembuhkan, semua yang berhutang ditunaikan hutangnya, semua yang terbuang segera dikembalikan Allah beserta mereka yang Ia cintai, semua yang tertindas memperoleh kemerdekaannya kembali, semua yang tercekam ketakutan beroleh ketenangan Allah, dan di atas itu semua semoga kehadiran Imam Zaman ajallallahu farajahu syarif yang kita nantikan menebarkan keadilan di dunia disegerakan oleh Allah, dan mudah-mudahan pula yang sakit beroleh kesembuhan, yang mempunyai hajat dipenuhi hajatnya. Allahumma adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijna min kulli syarrin akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad wa ja'al akhira akibatana khairan. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Allahumma shalli